Halo guys, Niko di sini dan ini adalah tutorial cara menambahkan members atau peserta ke dalam Google Drive. Sekedar informasi, apabila rekan-rekan semua memiliki sebuah perpustakaan di dalam Google Drive, rekan-rekan sebagai admin dapat menambahkan peserta ke dalam perpustakaan rekan-rekan semua dengan tujuan agar si peserta ataupun si members dapat mengakses si perpustakaan rekan-rekan semua. Mungkin langsung aja kita akan pergi ke kontennya. Namun sebelum kita pergi ke kontennya, saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan yang suka dengan konten ini, silakan tekan like, yang tidak suka silakan dislike, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita akan masuk ke kontennya, cara menambahkan members atau peserta ke dalam Google Drive. Kita akan masuk ke dalam Google Drive. Kamera. Play Store. Tokindo. Message. Daftar app. Telusuri aplikasi. Berita. 5. Catatan. Sony. Download. Drive. Ketuk 5 kali untuk mengaktifkan. Ketuk 5 kali dan tahan untuk tekan lama. Tindakan tersedia. Gunakan. Itu dia Drive. Kita akan masuk ke dalam Drive ini. Drive. Google Drive. Ketuk 5 kali untuk mengaktifkan. Menampilkan item 1 hingga 9 dari 34. Untuk contoh, di sini saya memiliki sebuah perpustakaan teknologi. Kita akan menggunakan perpustakaan itu untuk konten kali ini. Kita akan cari terlebih dahulu untuk perpustakaan saya. Opsi navigasi. Login. Lihat. Tindakan. Remote. Tindakan. Fix and. Tindakan. Cara membuat tes di game. Tindak friend library IT folder dibagikan kolom 2. Ketuk 5 kali untuk mengaktifkan. Ketuk 5 kali dan tahan. Nah, ini dia. Ini perpustakaan saya. Kita akan masuk ke dalam perpustakaan ini. Menampilkan item 1 hingga 7 dari 7. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk kontennya, ada satu hal yang harus saya jelaskan. Jadi begini kawan-kawan, untuk menambahkan seorang peserta di dalam perpustakaan Google Drive kita harus mengetahui Gmail sang peserta tersebut. Jadi misalnya saya punya kawan, nah kemudian kawan saya pengen masuk ke dalam perpustakaan saya, biar dia dapat mengakses perpustakaan saya ya, yang di dalam Drive ini. Nah, saya sebagai admin itu wajib minta kepada dia, sang peserta, alamat Gmailnya. Alamat Gmail aja ya kawan-kawan, nggak usah passwordnya. Kalau dengan passwordnya kita mau ngehack dong. Kita cukup minta untuk alamat emailnya saja, untuk alamat Gmailnya ya, gitu. Nah, itu yang wajib seorang admin di dalam sebuah perpustakaan Drive apabila ingin menambahkan seorang members. Oke, di sini saya akan menunjukkan untuk menu mana yang akan digunakan untuk menambahkan seorang peserta. Setelah kita masuk ke dalam Drive, kemudian kita cari untuk perpustakaan kita. Setelah kita masuk ke dalam perpustakaan kita cari menu. Kembali tombol. Oke. Friend library IT. Ini nama perpustakaan saya. Telusuri. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Sini ada telusuri. Opsi lain.
Nah, Ketuk ini dua kali dia. untuk menaktifkan. Di opsi lain, kita masuk ke dalam opsi lain ini. Friend Library IT. Bagikan 1 dari 15 dalam daftar 15 item. Tambahkan ke bintang 2 dari 15. Oke, Ketuk dua kali untuk menaktifkan. di sini Bagikan 1 dari 15. Ketuk dua kali untuk menaktifkan. kita pilih Friend Library. Bagikan 1 dari 15 dalam daftar 15 item. bagikan. Ketuk dua kali untuk menaktifkan. Kita masuk ke dalam bagikan ini. Memuat informasi berbagi. Bagikan. Orang kotak edit. Oke, Ketuk dua kali dan tahan untuk tekan lama. setelah menu bagikan terbuka, maka di dalam menu bagikan ini banyak untuk menu-menu yang lainnya, kawan-kawan. Namun saya tidak menunjukkan untuk menu-menu yang lainnya karena konten ini bukan konten review. Saya akan cukup menunjukkan menu mana yang kita gunakan untuk menambahkan seorang members. Tindakan lainnya tombol. Oke, Ketuk dua tindakan kali untuk lainnya. menaktifkan. Orang kotak edit. Nah, Ketuk dua kali dan tahan untuk tekan ini lama. dia. Di dalam ini orang Tindakan lain. Orang kotak edit. Ketuk dua kali dan tahan untuk tekan lama. bisa terdengar ya. Di menu orang ini, orang kotak edit. Nah, di sini. Silakan tuliskan untuk alamat Gmailnya si peserta yang ingin gabung ke dalam perpustakaan kita di Google Drive. Setelah dituliskan, saya tidak mempraktekkan ya kawan-kawan di sini karena saya tidak ada peserta nih yang ingin saya gabungkan. Gitu. Jadi saya tidak mempunyai alamat email. Jadi silakan kawan-kawan aja sebagai seorang admin di dalam perpustakaan Google Drive yang memasukkan alamat Gmail si peserta tersebut dan ingin gabung. Setelah ditulis, kemudian Tindakan lainnya tombol. Tutup tombol. Tindakan lainnya tombol. Konfirmasikan untuk berbagi dan mengirim ke kolaborator tombol dinonaktifkan. nah itu dia. Ada keterangan seperti itu kawan-kawan. Oke, mungkin coba saya tulis ya biar ini. Saya tulis alamat Gmail saya aja. Tindakan lainnya tombol. Orang kotak edit. Oke. Ketuk dua kali dan tahan untuk tekan lama. Keyboard Braille ditampilkan. Keyboard Braille Talkback sudah muncul. Saya akan tuliskan di sini. Spasi. Spasi dihapus. I. Saran kontak dibuka. O. L. U. M. E. T. Saran tidak tersedia. A. Number 2. Teks dihapus. Keyboard Braille disembunyikan. Dapat orang kotak edit. Oke. Ketuk dua kali dan tahan untuk tekan lama. Mohon maaf kawan-kawan. Ini kan saya menggunakan keyboard Braille ya. Nah, sedangkan di apa namanya di alamat Gmail itu kan ada tanda @ ya, atau huruf A dilingkerin gitu ya. Kalau orang awas melihatnya ya, tanda @. Nah, untuk di Braille saya tidak tahu kawan-kawan untuk tanda @-nya di mana, titik berapa. Jadi saya minta maaf, mohon maaf sekali. Saya tidak bisa nunjukin ya gitu. Silakan kawan-kawan aja yang untuk ini ya. Setelah ditulis kawan-kawan, silakan cari kalau misalnya ada keterangan selesai, pilih keterangan selesai itu kawan-kawan. Tapi kalau tidak ada keterangan selesai, Tindakan lainnya tombol. Konfirmasikan untuk berbagi dan mengirim ke kolaborator tombol. nah silakan pilih menu itu kawan-kawan. Begitu. Di setelah menuliskan alamat Gmail seorang members, kemudian kalau ada menu selesai, klik selesai, maka si members dia sudah bisa tergabung di dalam perpustakaan Google Drive yang kita miliki. Tapi kalau nggak ada menu selesai, silakan pilih menu Konfirmasikan untuk berbagi. konfirmasikan saja, begitu. Maka sama kok apa namanya si members akan tergabung di dalam grup dalam perpustakaan Google Drive kita. Namun dengan catatan begini kawan-kawan, perpustakaan Google Drive di dalam Google Drive ini itu berbeda ya dengan kalau misalnya kita memiliki sebuah grup di dalam WhatsApp. Apabila kita sudah menambahkan seorang members di dalam grup WhatsApp, maka si grupnya akan muncul di WhatsApp
sang members itu ya. Nah, tapi kalau di Google Drive ini, perpustakaan Google Drive ini, dia tidak akan muncul kawan-kawan di Google Drive-nya si members tersebut. Makanya setelah digabungkan, sudah ada keterangannya nih, sudah berhasil digabungkan ya. Nah, kemudian kita copy untuk link perpustakaannya kawan-kawan. Setelah tercopy, kita kirimkan ke members yang barusan kita gabungkan tadi gitu. Maka nanti dengan si membersnya disimpan untuk perpustakaannya di dalam Google Drive dia, maka tinggal dinikmati aja sih, tinggal bisa diakses untuk perpustakaan yang dia sudah gabung tadi dengan kita begitu. Oke, mungkin untuk konten kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dari awal dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan nantikan konten-konten saya yang berikutnya. Sampai jumpa. Tindakan lainnya, tombol.